Perkenalkan, nama saya Azura Agus Nasia, jurusan Peternakan, NIM 2,310,611,128. Kelompok 46 Google. Tugas bakti narasi logika dan hati. Penggara teknologi terhadap peningkatan global warming. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video yang akan membahas mengenai dampak teknologi terhadap peningkatan masalah pemanasan global. Di era yang semakin canggih ini, teknologi telah memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Namun, sayangnya juga membawa implikasi yang serius terhadap lingkungan. Nah, di dalam video ini kita akan menjelajahi bagaimana sih perkembangan teknologi berkontribusi terhadap pemanasan global, serta bagaimana kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi dampak negatif ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming. Yang pertama adalah kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor dengan mesin pembakaran internal menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2. Yang kedua adalah industri. Proses manufaktur dan produksi industri berkontribusi pada emisi gas rumah kaca melalui pembakaran bahan bakar fosil dan proses kimia tertentu lainnya. Nah, yang ketiga adalah pembangkit listrik berbasis batu bara. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi menghasilkan emisi CO2 dan berbagai polutan lainnya. Yang keempat, pertanian modern. Metode pertanian intensif menggunakan pupuk dan pestisida sintesis yang menghasilkan emisi gas seperti nitrogen oksida atau N2O. Nah, yang kelima adalah penggunaan freon dalam pendingin dan AC. Freon dan bahan kimia lain peralatan pendingin dan AC menyebabkan pengurangan lapisan ozon dan akan berkontribusi pada pemanasan global. Yang kedua, pembahasan kita adalah dampak dari penggunaan teknologi yang akan menyebabkan peningkatan global warming. Pertama adalah peningkatan suhu global. Emisi gas rumah kaca akan meningkatkan konsentrasi gas di atmosfer, menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global dan perubahan pola cuaca yang ekstrem. Yang kedua, pemanasan lapisan es dan pencairan di kutub. Peningkatan suhu menyebabkan pencairan lapisan es di kutub utara dan selatan berpotensi menyebabkan kenaikan permukaan air laut dan ancaman bagi spesies yang tinggal di sana. Yang ketiga, kenaikan permukaan air laut. Pencairan es di kutub dan perluasan air laut yang terjadi akibat pemanasan menyebabkan kenaikan permukaan air laut serta mengancam pesisir dan pulau-pulau. Yang keempat, gangguan pola cuaca. Pemanasan global mengganggu pola cuaca normal, menyebabkan cuaca yang lebih ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan juga badai-badai yang lebih intens. Yang kelima, kelangkaan air bersih. Peningkatan suhu dapat menyebabkan penguapan lebih cepat, meningkatkan risiko kelangkaan air bersih di beberapa daerah. Dampak keenam, yaitu kerusakan ekosistem. Pemanasan global merusak berbagai ekosistem, termasuk terumbu karang, hutan hujan, dan habitat satwa liar. Nah, pembahasan yang ketiga kita adalah mengenai bagaimana sih peran kita dalam mengatasi peningkatan global warming. Yang pertama yaitu pengurangan emisi pribadi, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Yang kedua, yaitu pemilihan sumber energi bersih, mendukung dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan hidro untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga yaitu dengan penghematan energi, mengurangi konsumsi energi dengan menggunakan
peralatan hemat energi, mematikan peralatan yang tidak digunakan, serta memperbaiki isolasi bangunan. Yang keempat yaitu pengurangan limbah. Dengan kita mengurangi pembuangan sampah yang tidak terkendali dan mendukung praktik daur ulang dan pengurangan limbah. Yang kelima yaitu kampanye kesadaran. Dengan kita menyebarkan informasi tentang dampak pemanasan global dan cara-cara menguranginya melalui media sosial, presentasi, atau kampanye lingkungan. Yang keenam, mendorong kebijakan pro lingkungan. Mendukung dan mendorong penerapan kebijakan lingkungan ketat dan mendukung investasi dalam teknologi bersih. Nah, dengan kita mengenali peran teknologi dalam peningkatan global warming, kita dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampak negatifnya dan mendorong perubahan menuju solusi yang berkelanjutan. Thanks for watching. Bye-bye.